Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama yang saya hormati para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidah, wabil khusus keluarga dari almarhum Al-Habib Idrus bin Ahmad Al-Mutahhar, putra-putrinya dan anak cucunya, menantunya, para murid-muridnya, para muhibbinnya, yang semoga antum semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik dan hidayah untuk melanjutkan perjuangan dan akhlak budi pekerti yang dimiliki oleh Habib Idrus bin Ahmad Mutahhar. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna dari haul bagi kita sebagai keturunannya dan murid-muridnya dan pecintanya adalah kita mengambil cahaya dan mengambil toladan athar yang sudah beliau lakukan ketika beliau hidup. Setiap ulama, setiap pewaris dari Nabi SAW, apalagi seperti Habib Idrus bin Ahmad Al-Mutahhar yang merupakan keturunan atau dzurriyyah dari junjungan kita Nabi SAW, itu ada pantulan cahaya junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW kepada pribadinya. Jadi agar kita sisa dari hidup kita ini juga kita mendapatkan pantulan cahaya Rasulullah, maka kita mengambil dan mendekat, mencontoh dan menteladani orang yang sudah mendapatkan pantulan cahaya Nabi itu. Dan ini merupakan sunatullah yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah siratal mustaqim. Kita setiap hari diwajibkan untuk membaca doa ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah kepada siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Ditafsirkan oleh Allah di dalam ayat berikutnya. Siratal mustaqim itulah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itulah jalannya manusia-manusia yang sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk beliau-beliau itu. Jadi siratal mustaqim itu jalan percontohan, jalan keteladanan pada manusia yang mereka sudah mendapatkan anugerah dari Allah. Lah supaya kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengikuti jalannya manusia itu. Itu siratal mustaqim. Tanpa kita mengikuti, ya, membuntuti, mentoladani, mencontoh jalannya orang-orang atau manusia-manusia yang sudah mendapatkan nikmat dari Allah itu, kita juga tidak akan dapatkan nikmat. Berarti kita keluar dari siratal mustaqim. Di dalam ayat yang lainnya dirinci oleh Allah pribadi-pribadi manusia-manusia tadi itu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim. Siapa itu an'ama Allah 'alaihim itu? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Fa hasuna ulaika rafiqa. Ditegaskan lagi fa hasuna ulaika rafiqa. Tegaskan sama Allah. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya
orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka orang yang memiliki ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu, mereka itu ya akan bersama orang itu, orang yang taat kepada Allah dan Rasul akan bersama manusia-manusia yang sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah untuk mereka-mereka. Siapa itu? Para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Faulaika ya, fahasuna ulaika rafiqa. Mereka-mereka itulah teman, rafiq. Rafiq itu adalah teman setia. Teman setia adalah teman yang sehati, seperjuangan, seketoladanan, serupa sifatnya, pikirannya, manhaj hidupnya, lifestyle-nya sama. Dan itulah yang terbaik kata Allah. Faulaika hafahasuna ulaika rafiqa. Teman yang terbaik, toladan yang terbaik ya adalah mereka-mereka tadi itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi setelah kita keluar dari hal ini, maka kita harus mengambil pelajaran dari manaqib yang sudah tadi dibacakan, dari sambutan Pak Kiai Zamroni tadi yang sudah diceritakan bagaimana sifat sahibul haul Al-Habib Idrus bin Ahmad Al-Mutahhar, kita bawa. Karena berarti antum berjalan ya, lokomotif pertamanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian gerbangnya adalah para sahabat, para ahlul bait, para aulia as-salihin, terus kepada sampai kepada Habib Idrus ini. Antum nyambung situ sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lepaskan. Ya, kalau antum lepas berarti antum akan keluar dari siratal mustaqim. Siapa yang lepas? Orang-orang yang mengikuti jalannya orang yang dimurkai oleh Allah dan jalannya orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang maghdub, yang dimurkai oleh Allah, waladhdallin, yang sesat. Siapa yang dimurkai? Yang tidak mengikuti jalan mereka. Siapa yang sesat? Adalah orang yang nyeleweng dari ajarannya beliau-beliau itu. Begitulah para jamaah yang dimuliakan Allah, makna di dalam kita menjalankan haul supaya kita terus istiqamah di dalam siratal mustaqim. Haul, makna haul itu sebenarnya haul yang selalu berulang dalam 1 tahun. Ya, datangnya haul berulang 1 tahun lagi. Karena perjalanan kita dalam 1 tahun, barangkali keturunannya, barangkali murid-muridnya atau para muhibbinnya mulai tidak terang dan tidak jelas karena ada debu-debu pikiran-pikiran yang kotor, debu-debu perilaku yang tidak jelas, atau informasi-informasi dari sosial media ataupun dari pergaulan, dari situasi dan kondisi yang tidak jelas. Kembalilah ke haul. Kita tahu, oh begitulah ayah saya, oh begitulah guru saya, oh begitulah toladan saya, maka akan kembali lurus kembali. Ya, seperti itu. Fadzakir fa idza dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya, salah satu makna kalau kita haul atau ziarah kubur wali-wali Allah itu baca Yasin. Ya, di antara ada Yasin banyak sekali makna yang dilain, di antaranya satu ayat ini. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami Allah menghidupkan ya orang-orang yang mati. Ya, menghidupkan orang yang mati. Orang yang mati itu bisa dihidupkan oleh, ada 2 makna. Makna yang pertama, ketika nanti di hari kebangkitan, orang-orang yang wafat ini semua hidup nih. Tiupan sangkakala yang pertama, semua yang hidup mati.
dan semua yang ada di alam semesta hancur. Tiupan sangkakala yang kedua, yang mati hidup kembali, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nuhyil mauta. Kemudian setelah dihidupkan itu, nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengadili mereka, ditimbang amalannya, apa yang sudah mereka perbuat, maqaddamu wa naktubu maqaddamu, dan kami sudah catat itu, naktub maqaddamu, apa-apa yang sudah mereka lakukan berupa salat, puasa, zakat, haji, sedekah, zikir, ya, wa atharahum, dan juga asar mereka itu dicatat oleh Allah. Bukan amalan, kalau salat itulah amalan dia sendiri, itu maqaddamu, dia berbuat sendiri, salat, puasa, zakat, haji, sedekah, itu kan dia berbuat sendiri, maqaddamu itu. Wa atharahum, yang dilakukan oleh keturunannya atau santrinya, athar. Habib Novel dan saudaranya dan murid-muridnya Habib Idrus ngajar karena dulu diajari Habib Idrus, itu athar, ya, bikin maulid, bikin haul, bikin pengajian, bikin durus, ya, dars yang ada di rumahnya dilanjutkan, maulid yang dulu lakukan dilakukan, ya, kemudian masjidnya hidup, pesantrennya hidup, majelisnya hidup, itu athar, itu juga ditulis oleh Allah, dan itu akan Allah tunjukkan nanti di akhirat. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in, dan semuanya, hal yang kecil yang besar, baik atau buruk, wa kulla syai'in wa kulla syai'in ahsainahu, kami semuanya komplit, ahsainahu, tidak ada yang lepas, ya, fi imamin mubin, dalam catatan Allah, dalam catatan asli, buku catatan kita, fi imamin mubin, sudah ada, tidak bisa lepas. Maka para jamaah yang mulia, kita jangan berbuat sesuatu yang buruk, yang jahat, yang dosa, atau kita jangan ngajari orang berbuat dosa. Kita berbuat dosa itu maqaddamu, apa yang kita lakukan kita berbuat dosa. Wa'alafu binkum, pokoknya itu orang berzina, minum keras, berjudi, itu maqaddamu, dengan yang jelek, mencuri. Wa atharuhum adalah bekasnya, atharnya, ngajari orang judi, ngajari orang mencuri. Nah, itu jadi ada amal jariah yang baik dan ada amal jariah yang buruk. Amal jariah itu amal yang nyambung, ya, itulah nanti akan ditulis di akhirat dan kita akan ada. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, ya, makna yang kedua, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, bahwa banyak orang yang wafat tapi masih hidup. Banyak orang yang wafat tapi hidup. Siapa itu orang wafat hidup? Ya jelas para nabi dan para rasul itu wafat tapi hidup. Antum tahu Rasulullah itu hidup. Dari mana Rasulullah hidup? Kita lihat umatnya selalu memuji Rasulullah, umatnya menghidup-hidupkan Rasulullah, ya, mentaatinya, mengikuti jalan hidupnya. Ini Rasulullah hidup. Lebih hidup daripada orang yang wafat seluruh alam semesta. Hidup semuanya dengan amal-amal itu. Demikian juga orang yang mengikuti Rasulullah, jadi wali-wali Allah, jadi ulama-ulamanya Rasulullah, itu adalah orang-orang yang hidup, bukan orang yang mati. Maka syuhada itu adalah orang yang hidup. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Allah tidak rela, Allah tidak ridha antum menyebutkan orang yang qutilu fi sabilillah, meninggal dunia di jalan Allah, itu amwat, mereka orang mati. Tidak, bal ahyaun inda rabbihim, mereka orang yang hidup di sisi Tuhannya, yurzakun, dan dapat rezeki. Yurzakun itu fi'ilnya mudhari', berarti yufidul istimrar, terus menerus beliau itu mendapatkan rezeki dari Allah, naik pangkatnya, naik derajatnya, naik kedudukannya di sisi Allah setiap detik. Dari apa? Dari maqaddamu alaihim wa atharahum,
dari apa amalnya dan apa yang dulu kesan-kesan dari perbuatannya, jasa-jasa yang beliau lakukan seperti beliau hidup. Sekarang ini Habib Idrus bin Ahmad hidup. Sekarang ini hidup. Dari mana? Dari putra-putranya. Membuat hall, putranya bikin maulid, putranya bikin hidup. Asar beliau hidup. Nasihat beliau masih hidup. Cetakan beliau hidup. Maka manfaat beliau hidup. Itulah hidup namanya. Santri-santrinya dakwah ke sana, dakwah ke sana, dakwah ke sana, dakwah ke sana. Hidup itu. Dan begitulah semua ulama-ulama dan aulia sholihin hidup. Nun inna nahnu nuhyil mauta. Kami hidupkan orang-orang yang mati. Mati jasadnya tapi hidup maknawinya. Hidup sifat-sifatnya, hidup ketoladannya, hidup karyanya, hidup hasil cetakannya, hidup jasa-jasanya. Ya, begitu para jamaah yang mulia. Jadilah orang yang hidup, yang dihidupkan oleh Allah disebabkan maqaddamu ali, apa yang kita amalkan, apa yang kita perbuat, dan apa yang sudah kita cetak kepada yang lain. Para jamaah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, begitulah makna dalam kita menjalankan hal ini. Alangkah luar biasanya nih para ulama, para habaib, para wali-wali Allah meninggal dunianya secara jasadnya ya, tetapi manfaatnya lebih hebat dari orang yang hidup itu sendiri. Mohon maaf para bajaan mulia, banyak orang hidup tapi mati, banyak orang mati tapi hidup. Saya dan antum kira-kira golongan yang mana? Ya, orang hidup tapi mati, hidupnya jadi beban. Kehidupan orang itu jadi beban. Beban dari keluarganya karena tidak bisa diambil dari apa-apanya. Ilmunya tidak bisa diambil karena tidak berilmu. Kenapa tidak berilmu? Ya karena dulu dia malas, tidak mau belajar. Padahal Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, ilmu itu wajib dilakukan untuk ilmunya tidak bisa diambil. Nasihatnya tidak bisa diambil. Taruhlah ilmu itu ilmu agama. Tapi nasihat yang berubah sebuah ide, sebuah keahlian, nukangkah, ya kah, bertanikah, berkebun atau berternak, dia punya keahlian, sehingga tidak bisa diambil keahliannya di dalam sebuah bidang tertentu, tidak manfaat lagi. Kemudian nasihatnya tidak bisa, ilmunya tidak bisa. Oh, saksiahnya dia punya wibawa, dia bisa mengamankan keluarga, ada orang itu aman, masyarakat aman karena dia punya kewibawaan. Tidak ada juga, tidak punya kewibawaan, tidak punya peran apa-apa di keluarganya dan juga di masyarakatnya ya, tapi justru kadang-kadang sudah kayak begitu bikin beban saja. Masyarakat rusak gara-gara orang itu. Masyarakat bingung gara-gara orang itu. Ini orang mati sebelum dia mati sesungguhnya. Fa ajsamuhum ya qablal kuburi kuburu, kata ulama. Ajsamuhum qablal kuburi kuburu. Jasadnya ini sebelum kuburan ini jadi kuburannya dia. Karena rohanianya mati, jasadnya jadi ngubur rohnya. Pikirannya mati, jasadnya kuburannya dia. Idenya mati, jasadnya jadi kuburannya dia. Kemudian keahliannya pun tidak ada, jasadnya jadi kuburannya dia. Ya, sebelum kuburan yang sesungguhnya di dalam tanah ini. Para jamaah mulia, jangan jadi orang seperti itu. Dan jangan jadi kita punya keturunan orang yang seperti itu. Ya. Jadilah orang yang meninggalnya saja menghidupkan orang lain. Bukan dia hidup, bahkan beliau menghidupkan orang lain. Inspirator dia orang.
Begitu mendengarkan manakibnya, orang-orang yang malas jadi bangkit. Begitu mendengarkan manakibnya, jasanya dan hasilnya, ilmu-ilmunya, peninggalannya, anak-anaknya yang dulu biasa-biasa jadi bangkit, jadi semangat. Itu jundun min junudillah, kata ulama. Salah satu tentara dari tentaranya Allah itu apa? Manakibnya orang salihin. Maka manakibnya para ulama, manakibnya orang-orang besar. Manakibnya itu merupakan inspirator dalam kehidupan yang manfaat, apalagi dalam bidang agama. Bapak Ibu yang mulia, pupung kita masih hidup, masih ada waktu. Jadilah orang seperti itu, supaya antum masuk di dalam ayat ini. Ya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Antum dihidupkan oleh Allah dengan berkahnya Allah, ya, dengan berkahnya Rasulullah, dengan berkahnya para guru-guru, kita dihidupkan oleh Allah dari apa yang sudah kita lakukan dan dari jasa yang kita cetakkan di dalam hidup kita ini, kita tuangkan dalam hidup kita ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, coba antum bisa lihat wali-wali yang agung yang besar. Sini ada Sunan Kalijaga, ya, ada Sunan Kudus, ada Sunan Muria yang di Jawa Tengah ini. Jawa Barat sana ada Sunan Syarif Hidayatullah, Jawa Timur ada Sunan Ampel. Coba bayangkan, beliau wafat kira-kira 600 tahun yang lalu, 500 sampai 600 tahun yang lalu wafat. Tapi wafatnya beliau, berapa juta orang dapat rezeki dari beliau. Betul nggak? Satu, orang-orang yang jualan di sekitar Ampel itu, jual korma, jual serban, jual sarung, jual makanan, jual minuman, jual macam, itu kira-kira kalau 100 orang lebih tuh, dia laku. Kenapa? Para perziarah Sunan itu datang ribu-ribu tiap hari. Mereka perlu jajan, mereka perlu oleh-oleh, mereka ini. Karena barokahnya Sunan mereka itu bisa hidup. Dari barakahnya Sunan, orang yang ziarah tawasul, kabullah doanya. Yang punya mobil disewa, sopirnya bisa hidup, tukang parkirnya hidup, tukang becaknya bisa hidup, pemerintah daerah dapat penghasilan. Itu setiap hari Sunan Ampel itu mungkin ngopeni ada ratusan atau ribuan orang dikasih makan oleh Sunan Ampel. Beliau wafat dari 600 tahun lalu sampai detik ini, Pak. Diakui atau tidak diakui? Benar apa enggak? Berarti Sunan Ampel itu hidup persis dari inna nahnu nuhyil mauta, kami hidupkan orang yang mati itu. Hidup secara makna. Kenapa? Wa qad maqaddama wa naktub maqaddama wa asar. Itu asarnya Sunan Ampel itu. Begitu para. Banyak orang insaf, banyak orang sadar, banyak lagi yang zahir ataupun yang batin. Ya, itu percikan dari nurnya Rasulullah SAW. Jangan tanya kalau Nabi besar agung Muhammad SAW, beliau sumber. Wa kullu min rasulillahi multamisun. Ini cipratan. Ya, mungkin bahar atau raswan. Baharnya Rasulullah atau raswan atau percikan daripada Rasulullah. Bapak Ibu yang mulia, maka mumpung kita hidup ini, kita masuk bahrunya Rasulullah, lautannya Rasulullah. Atau minimal kalau antum tidak mandi di lautannya Rasulullah, janganlah sampai kita tidak dapat raswan minad diyami, tidak kita mendapatkan percikan dari sumbernya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habib Idrus ini ya masuk dalam bahrul Rasul, ya, sehingga beliau basah, sehingga antum semua ini hadir dari barokah beliau. Hadir dari barokah beliau. Hiduplah seperti beliau. Berjuang mencari ilmu, berjuang dan juga menyebarkan ilmunya. Maka insya Allah kita nanti di akhirat akan bersama beliau. Janji Allah. Itu janji Allah. Bapak Ibu yang mulia,
minimal. Kata Rasulullah, kun aliman, kun aliman, jadilah kamu orang alim. Siapa itu orang alim? Orang alim adalah orang yang mewarisi ilmunya Rasul dan mewarisi amalnya Rasul dan sifatnya Rasul. Itu orang alim, bukan hanya ilmu. Alim itu bukan hanya ilmu, karena innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah itu ulama. Jadi ulama yang sesungguhnya punya ilmu dan punya sifat. Dan beliau berjalan, bekerja, berfungsi dan bertugas sebagaimana dulu dilakukan Nabi SAW. Apa yang dilakukan Nabi? 3. Jadi kalau ulama tidak melakukan 3 itu, ya belum jadi ulama yang sesungguhnya. Apalagi ulama ini berjalan selain daripada itu, ya bukan lagi. Ulama itu warasatul anbiya. Maka pewarisnya Nabi, para Nabi dan imamnya para Nabi adalah Nabi SAW, harus jalankan 3. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi kiai, habib, ulama harus menjalankan tugas 3 ini. Kun aliman, kalimat jadilah kamu orang alim, jadi orang yang bisa jalankan, membacakan ayat-ayat Allah kepada umat, mensucikan jiwa umat dari kotoran batin, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajari Quran dan sunnah. Itulah ulama, tidak punya tugas lain kecuali itu. Mati untuk itu, berjuang untuk itu, berkorban untuk itu. Yatslu alaihim ayatihi, berdakwah ilallah, wa yuzakkihim, jadi imam tariqah, mursyid, mensucikan jiwa orang, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, jadi muallim, ngajari fikih, ngajari hadis, ngajari Quran, ngajari tauhid, ngajari tajwid dan lain sebagainya. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Itu ulama. Kata Nabi, kalau kamu belum bisa seperti itu, au muta'alliman. Yang kedua, derajat kedua, atau jadilah orang yang mau berjalan seperti jalannya beliau, orang alim tadi itu, muta'allim. Muta'allim itu, kalau alim sudah jadi ini, kalau muta'allim berjalan menuju jalannya beliau itu. Di antaranya hadir majelis. Antum hadir majelis hal ini, antum muta'allim. Ada majelis rutinnya Habib Novel yang dilakukan oleh beliau dulu, Habib Idrus dilakukan Habib. Itu antum muta'allim. Hadir majelisnya Habib Fulan, Kiai Fulan, datang belajar, duduk, itu muta'allim. Namanya muta'allim kita. Dan bukan hanya belajar, muta'allim itu hanya belajar, tapi niru yang dilakukan gurunya, niru yang dilakukan, supaya apa? Vibrasi guru itu datang pada kita, ya, share-nya guru itu datang pada kita. Kalau kita duduk sama guru, perhatian, cinta, nanti share-nya guru masuk pada kita. Antum akan bisa berbuat seperti itu atau lebih dari itu kalau Allah kasih taufik. Banyak orang-orang murid yang beliau punya kehebatan lebih dari gurunya. Banyak. Siapa dia? Habib Abdullah bin Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu dulu ketika beliau masih kecil dan masih remaja, belajar kepada guru-guru tua-tua. Sampai pada waktunya Al-Habib Abdullah Haddad sudah dewasa, besar, 40 tahun ke atas, guru-gurunya itu ngaji pada Habib Abdullah Haddad. Dan ngambil ilmu tariqahnya dan diajari tentang wusul kepada Allah oleh Habib Abdullah Haddad. Itu banyak orang seperti itu. Diawali dari muta'alim sampai kepada melebihi gurunya. Aw muta'aliman. Ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, wah saya sudah tua. Kadang-kadang saya itu ada kesibukan. Ada kesibukan ini dan kesibukan itu, tidak lagi sempat untuk kita belajar. Ya sekali-kalilah bisa, tapi kalau terus-terusan tidak bisa. Terus gimana kata Nabi? Au muhibban, atau kamu pecinta, pendukung. Ya, orang yang punya kekayaan, dukunglah majelis itu dengan kekayaan antum. Wahai al-ghniya, dukunlah majelis dengan kekayaan antum. Dukunlah hal dengan kekayaan antum. Dukunlah pesantren dengan kekayaan antum.
Denganlah dukunlah majelis-majelis yang ada di masjid atau di rumah-rumah dengan kekayaan antum. Kalau antum punya kekayaan, itu namanya muhib, antum cinta. Antum cinta kepada itu. Dukung. Oh, aku tidak punya fulus, tidak punya uang untuk mendukung. Omonganlah. Ayo, anak kita suruh duduk, suruh belajar. Itu namanya dukung dengan omongan, dengan support. Atau dengan, saya tidak punya uang, tidak punya ini. Dengan tenaga. Jereng kloso, noto kursi, bagi ini jadi kru majelis. Itu namanya muhibban, orang yang cinta. Sebelum muhibban, mustami'an dulu. Mustami'an dulu, saya lupa. Kun aliman, muta'aliman, sami'an. Sami'an itu dengar. Kalau dengar itu tidak bawa buku. Kurung gitu. Tapi kalau muta'aliman itu duduk, nulis, nanya, itu belajar memang. Kayak ini apa? Tidak bisa nulis karena matanya sudah tidak bisa lihat, tidak jelas, tidak sempat nulis juga. Namanya sami'an, dengar lah, tidak apa-apa. Yang keempat, muhibban, dukung, ya dukung. Yang kelima kata Rasulullah, wala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima. Fatahlak, kamu hancur kata Nabi. Kamu rusak kalau kamu jadi orang kelima. Apa jadi orang kelima itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Wis alim ya ora, ya kan? Santri ya ora, ngrungokke ya ora, dukung ya ora, nganggur ini orang duduk sampai. Kamu hancur kalau tidak masuk dalam salah satu dari empat ini. Bapak ibu yang mulia, saya punya anak, panjenengan punya anak. Saya punya cucu, panjenengan punya cucu, yang tua-tua ini lah. Kalau panjenengan tidak jadi orang alim atau santri, loh anakmu harus jadi alim, harus jadi santri. Cucumu jadi kan orang alim, jadi santri. Supaya tadi itu saya katakan di awal, ya jadi orang yang hidup walaupun dia mati, karena dia alim, gitu. Tapi kalau kita tidak mau mencetak anak kita, tidak mau mencetak cucu kita untuk jadi siapa, perintah Rasulullah di alim atau muta'alim, terus mau kemana kita Bapak Ibu? Ya, mau kemana? Tidak bisa. Ya, begitulah Bapak Ibu yang dimakan Allah. Mudah-mudahan insya Allah, dan saya yakin ya, orang yang hadir ini akan semua akan dapat berkah. Orang yang hadir ini akan dapat cahaya. Orang yang hadir ini akan terkabulkan hajat-hajatnya. Yang hadir ini akan dimudahkan oleh Allah hidupnya dunia dan akhirat. Orang-orang yang hadir ini akan selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang mulia, pertahankan rasa cinta kita dengan para habaib. Pertahankan rasa cinta kita kepada para kiai dan para ulama yang soleh-soleh, yang menjalankan 3 perkara tadi itu. Panjenengan meninggal bersama mereka. Ya, walaupun panjenengan tidak punya amal seperti amal beliau-beliau itu, tapi karena kita cinta, sambungan cinta inilah kita akan digabungkan bersama orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali Ikram, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, angkat derajat Habib Idrus bin Ahmad wa abaihi wa usulihim wa furuhim ila firdausil a'la ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa abaihi wa ajdadihi ya rabbal alamin wa jami'il muhibbin haula'il hadirin. Allahumma ya Allah, iftah alaina wa iyyahum futuhul arifin, fakihna wa iyyahum fid din wa yu'allimut ta'wil bi rahmatika ya arhamar. Yu'tina wa iyyakum sahwa wal jamalah fi jami'il umur ya yadfa'ana wa ankum wa usarina wa ahli baitina wa dhurriyyatina jam' syarril fitan wa mihan wal amrad wal asqam wal waba ma dhahara minha wa ma batan. Waslih lana sya'nana kullu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbatna bin Nabi Muhammad, Rabbatna bin Nabi Muhammad. Sambungkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Sambungkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Sambungkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Sambungan yang tidak ada putusnya ila akhir zaman. Rabtan la yanhal. Ittasalna bin Nabi ittisalan qawiyatan daimatan abadiyatan fid dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Wajam istama'na bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jama'na bin Nabi ya Rabb fi yaqadhah wa fil manam fid dunya wa fil akhirah ya Allah ya Allah ya Fatah ya Ghathah ya Rahman Rahimin. Wa berkatil haula'i rijal, berkatil awliya salihin al makburin fi Semarang wa mahawali fi hadil makan ya rabbal alamin.
wal awliya usalihin wal ulama minal habaib wal kiyayin fi Jawa al-Wusta wa fi Jawa Gharbiyah wa Syarqiyah wa jamil awliya usalihin aina makan halat arwahum fi masyriqil ardi wa maghrib bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajat bil jannah wa rad alaina barakatihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa khtim lana wa lakum bil husna ba'da umur tawil fi ta'atillah bi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadrati nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada beliau Al-Ustadz Al-Habib Saleh bin Muhammad Al-Jufri. Hadirin yang dimuliakan Allah, menginjak acara selanjutnya yaitu doa wahbah. Pada kesempatan kali ini insyaallah akan dibawakan oleh beliau yang terhormat Al-Habib Ja'far Al-Musawa. Kepada beliau Habib Ja'far, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fin nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wassalli wassallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'na minal Qur'anil azim wa ma halalna min qawli la ilaha illallah wa ma sabbahna Allah wa bihamdih wa ma astaghfarna wa ma sallaynahu ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal maqam hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah. Nuqaddimu thawaba dzalika ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila ruhi sadatina ashabi rasulillahi ajma'in, khususan Sayyidina Abi Bakrin wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Uthman wa Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Thumma ila arwah alil ma'la wa alil baqi. Thumma ila arwah jamil ulama wa syuhada wa salihin wal awliya, khususan ila ruhi Sayyidina al-Muhajiri ilallah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alabi. Thumma ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa usulihim wa furuihim. Semila arwah jami' al-kubur al-hadirin wal-hadirat wal muslimin wal muslimat amatan kafatan masyarikil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi ibadikal fuqara almarhum sahibul hal Habib Idrus bin Ahmad bin Idrus al-Mutahhar wa Syarifah Muzinah binti Umar bin Abdullah al-Mutahhar wa Habib Salim bin Ahmad bin Mutahhar al-Mutahhar wal Habib Ahmad bin Idrus al-Mutahhar wal Habib Idrus bin Ahmad bin Salim al-Mutahhar wa Syarifah Khadijah binti Abdullah al-Kab wa Syarifah Alawiyah binti Salim al-Mutahhar wal Habib Umar bin Abdullah al-Mutahhar wal Habib Abdullah bin Muhammad bin Salim al-Mutahhar wal Habib Muhammad bin Salim al-Mutahhar wa Syarifah Aisyah binti Salim al-Mutahhar wa Syarifah Salmah binti Umar al-Mutahhar wal Habib Muhammad wa Habib Umar bin Ali al-Hasni wa Syarifah Asma binti Ahmad al-Mutahhar
والشريفة فاطمة بنت سليم المطهر والشريفة زهرون بنت سليم المطهر والشريفة طلحة بنت سليم المطهر والحبيب حسين بن سليم المطهر والشريفة فريدة بنت صالح السقاف والحبيب يوسف بن شريف بن شهاب والحبيب إدريس بن علي المنور والحبيب فائق بن محسن بن حسين الإدروس والشريفة نعمة بنت حيدر الإدروس والحبيب حسن بن هاشم المطهر والحبيب عبد القادر بن محمد بعبد ثم إلى أرواح عبادك الفقراء الحبيب علي بن طاهر السقاف والشريفة فضل بنت هاشم العطاس والحبيب طاهر بن عمر المطهر والشريفة نور بنت إدريس المطهر والشريفة مستورة بنت حسين فتحك والحبيب عبد الله بن سليم المطهر أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نورا ويسعى ويطلع بين أيديهم واجعل حجابا لهم من النار وأمانا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسلامة لهم من النار وسترا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم ونور قبرهم واجعل الجنة مثواهم برحمتك يا أرحم الراحمين بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Diucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada beliau Al-Habib Ja'far Al-Musawa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, setelah acara ini sebelum ditutup insyaallah akan dibacakan talqin dzikir yang akan dipimpin oleh beliau Al-Habib Ali bin Syahab. Sebelum itu kami mewakili panitia dan keluarga Sahibul Haul Al-Habib Idrus bin Ahmad Al-Mutahhar mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran antum semua di sini, atas bantuan antum semua dan lain sebagainya. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan balasan kepada antum semua, dan juga kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Semoga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Juga tidak lupa kami umumkan juga bahwasanya insyaallah setelah acara pagi hari ini akan diadakan maulid Nabi Muhammad SAW ba'da zuhur di kediaman Sahibul Haul Al-Habib Idrus Al-Mutahhar di Jalan Pucang Anom Timur nomor 33. Monggo dihadiri semuanya. Kepada beliau Al-Habib Ali bin Syahab, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا
إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مختار طه رسول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه رسول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه رسول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه رسول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعوة سبحانك اللهم وتحية فيها السلام والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.